Selamat malam Pak, perkenalkan nama lengkap saya Novelina Merekabu dengan NIM 19030300012 kelas A semester 3 jurusan Sosiologi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan buku ke-9 mata kuliah Metode Teori Sosiologi Modern dengan judul Perkenalan pada Klasik Teori Tes. Teori tes klasik adalah teori psikometri yang membolehkan kita untuk melakukan prediksi tentang hasil dari suatu ujian melalui kemampuan orang yang melakukan tes dan tingkat kesulitan soal yang dikerjakan. Hal yang perlu dicatat adalah skor mentah atau X adalah satu-satunya skor yang nyata, sedangkan skor murni atau T dan skor kesalahan atau E bersifat tersembunyi, tidak bisa diamati secara langsung. Berdasarkan asumsi di atas, maka keragaman atau varian dari skor mentah adalah gabungan dari varian skor murni dan skor kesalahan. Dalam suatu realitas, ujian memberikan informasi tentang keragaman dan skor murni, sehingga mengetahui skor mentah membuat seorang penelit dapat menjelaskan kisaran yang masuk akal tentang skor murni dan hubungannya dengan skor mentah. Kegunaan utama dari tes adalah untuk mendapatkan skor mentah dari satu ujian yang didapat, yang menunjukkan kemampuan seseorang dalam mengerjakan ujian. Ada beberapa tes dalam suatu, yaitu yang pertama statistik deskriptif, yaitu saat data sudah diperoleh, maka nilai rata-rata dan keragaman atau varian suatu informasi yang berharga untuk didapatkan. Yang kedua, tingkat kesulitan, proporsi dari individu yang dapat mengerjakan soal atau menyetujui satu pernyataan dari satu ujian dinamakan tingkat kesulitan. Yang ketiga, indeks diskriminasi. Selain tingkat kesulitan soal yang membandingkan keseluruhan soal yang diberikan, dalam konteks indeks diskriminasi juga dapat dihitung berdasarkan dikotomi butir soal yang diberikan. Yang keempat, itu korelasi antara butir soal dengan total. Bentuk lain dari pengujian butir soal dalam tes adalah melalui perhitungan korelasi Pearson. Dalam disiplin ilmu pengukuran seperti pada bidang pendidikan efektivitas, tes mempunyai keterbatasan. Misalnya, ketika dua jenis tes berbeda diberikan pada dua kelompok yang berbeda, maka hasil yang didapat oleh individu maupun pengujian butir soalnya tidak bisa dibandingkan. Skor mentah yang didapat oleh seseorang dari satu tes tertentu yang dia anggap sebagai hasil pengukuran juga tidak dapat dibandingkan. Inti teori klasik adalah asumsi-asumsi yang dirumuskan secara sistematis serta dalam jangka waktu yang lama. Dari asumsi-asumsi tersebut kemudian dijabarkan dalam beberapa kesimpulan. Yang pertama, teori tes klasik adalah bahwa terdapat hubungan antara skor tampak atau observer skor yang dilambangkan dengan huruf X, skor murni atau true score yang dilambangkan dengan T, dan skor kesalahan atau error yang dilambangkan dengan E. Menurut Saifuddin Aswar, yang dimaksud kesalahan pada pengukuran dalam teori klasik adalah penyimpangan tampak dari skor harapan teoritis yang terjadi secara random. Asumsi kedua adalah bahwa skor murni atau T merupakan nilai harapan atau X. Dengan demikian, skor murni adalah nilai rata-rata skor perolehan teoritis sekiranya dilakukan penggunaan berulang-ulang sampai tak terhingga.
terdapat seseorang dengan menggunakan alat ukur. Yang berikut, asumsi itu menyatakan bahwa korelasi antara kesalahan pada pengukuran pertama dan kesalahan pada pengukuran kedua adalah 0. Artinya bahwa skor kesalahan pada dua tes untuk mengukur hal yang sama tidak memiliki korelasi atau hubungan. Dengan demikian, besarnya kesalahan pada suatu tes tidak tergantung kesalahan pada tes lain. Asumsi teori klasik sebagaimana disebut di atas memungkinkan untuk dikembangkan dalam rangka pengembangan berbagai formula yang berguna dalam melakukan pengukuran psikologis. Tujuan dalam suatu tes yaitu yang pertama untuk meningkatkan kompetensi menulis karya tersebut. Yang kedua untuk meningkatkan kompetensi dalam menggunakan media canggih. Ada beberapa pengertian tes yang berkembang sampai saat ini, dan di bawah ini diberikan pengertian tes menurut beberapa para ahli, yaitu yang pertama, suatu tes tidak lain dari sekumpulan pertanyaan yang harus dijawab atau tugas yang harus dikerjakan yang akan memberikan informasi mengenai aspek psikologis tertentu berdasarkan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan atau cara dan hasil sulit melakukan tugasnya bila dilihat dari wujud fisiknya. Menurut Pruto W. Eko pada tahun 2009, tes merupakan salah satu cara untuk menaksir besarnya kemampuan seseorang secara tidak langsung, yaitu respon seseorang terhadap stimulus atau pertanyaan. Menurut Marda Pinjemari, teori tes klasik adalah tubuh yang terkait dengan psikometri, teori yang memprediksi psikologis hasil pengujian seperti kesulitan item atau kemampuan uji Takers. Secara umum, tujuan dari teori tes klasik adalah untuk memahami dan meningkatkan keandalan dari tes psikologi. Teori tes klasik dapat dianggap sebagai kasar identik dengan teori nilai yang benar. Istilah klasik tidak hanya mengacu pada kronologi model ini, tetapi juga berbeda dengan teori psikometri yang lebih baru. Umumnya disebut secara kolektif sebagai respon teori item yang kadang-kadang beruang sebutan yang modern seperti dalam teori laten sifat modern. Tes teori klasik mengasumsikan bahwa setiap orang memiliki nilai yang benar yang akan diperoleh jika tidak ada kesalahan dalam pengukuran. Teori klasik analisis butir. Analisis butir soal dalam sebuah tes bertujuan untuk mengkaji atau menelaah setiap butir soal agar diperoleh butir soal yang bermutu. Soal yang bermutu yakni soal yang dapat memberikan informasi yang setepat-tepatnya sesuai dengan tujuannya. Menurut Lin dan Gronlund dalam Ali dan Karudin mengungkapkan bahwa pelaksanaan kegiatan analisis butir soal didesain untuk menjawab pertanyaan berikut. Yang pertama, apakah soal memiliki tingkat kesukaran yang tepat? Yang kedua, apakah soal bebas dari hal-hal yang tidak relevan? Menurut Veda, melakukan analisis tes menurut Ari Kunto adalah membantu kita dalam mengidentifikasi butir-butir soal yang jelek, memperoleh informasi yang akan dapat digunakan untuk menyempurnakan soal-soal untuk kepentingan yang lebih lanjut, dan memperoleh gambaran secara selintas tentang keadaan soal yang kita susun.
Analisis kuantitatif, apakah tes berdasarkan norma atau tes acuan norma, atau tes berdasarkan kriteria atau tes acuan kriteria atau patokan. Baik soal berbentuk pilihan ganda atau esai tentu didasarkan pada penilaian akan tingkat kesukaran, daya beda, dan daya pengocah. Hubungan teori klasis dengan teori modern. Pada umumnya, hasil uji tes peserta dinyatakan di dalam angka. Angka ini diturunkan dari skor yang dicapai oleh peserta bersangkutan di dalam pengerjaan ujian tes. Biasanya, skor ini berbentuk skor komposit peserta. Teori skor klasik memberi angka kepada peserta yang menempuh ujian tes itu. Demikian pula skor modern perlu memberi angka kepada peserta yang telah menempuh uji tes. Bersama itu kita mengenal angka klasik dan angka modern yang kesemuanya bertolak dari skor komposit yang dicapai oleh peserta. Semua parameter tertentu juga ada pada teori klasik. Analisis modern atau lebih dikenal dengan teori respon butir lebih sempurna dalam mengakui isi hasil analisis. Kelemahan yang ada di teori klasik seperti ketidakmampuan mengestimasi parameter butir dapat diperhatikan lebih lanjut. Dalam mengukur parameter-parameter dalam teori modern perlu kemahiran dalam menggunakan dan menginterpretasinya. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Selamat malam.